Oke, pasti ada pertanyaan dari teman-teman ya. Apa sih bang fungsi dari semakin tebal loyang? Itu kelebihannya buat apa? Nah, semakin tebal loyang, dia bakal lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tips and Trick Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Pada video bahasan kali ini, gue bakal menjelaskan kelebihan dari loyang martabak, yaitu loyang semi premium ya. Ini loyang yang ada di depan gue, yang ini. Nah, di depan gue ini ada 3 jenis loyang. Ini loyang biasa, ini loyang semi premium, dan ini loyang premium. Nanti gue bakal menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari loyang semi premium ini dibandingkan dengan loyang biasa dan juga loyang premium ya. Jadi buat teman-teman bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum teman-teman beli loyang martabak. Oke, yang pertama yang bakal gue bahas adalah mengenai harga loyangnya. Nah, untuk harga loyang martabak, kelebihan dari loyang semi premium dibanding loyang premium ini, dia jauh lebih murah. Untuk loyang semi premium ini harganya di 250 ribuan, sementara untuk loyang premium nih sekitar harga 400 ribuan. Oke, sementara kekurangannya dibanding dengan harga loyang martabak biasa, ini lebih mahal. Kalau loyang martabak biasa itu harganya 125 ribuan. Nanti akan mempengaruhi mengenai ongkir ya. Jadi loyang martabak biasa itu ongkirnya jauh lebih murah dibanding loyang semi premium. Sementara jika dibandingkan dengan loyang premium, loyang semi premium ini pasti lebih murah karena dari segi berat beda. Untuk loyang semi premium ini beratnya yaitu di 7,35 kiloan ya. Sementara loyang premium ini beratnya bisa nyampe 14 kiloan. Ini untuk yang diameter 20 ya. Sementara untuk yang loyang biasa ini beratnya 3,5 kiloan. Untuk semua ukuran yang sama yaitu ukuran 20. Oke, kemudian diameter lainnya adalah mengenai ketebalan bagian samping dan juga ketebalan bagian bawah. Ini yang sangat penting ketika kalian beli loyang martabak ya, yang harus diperhatikan. Karena ketebalan itu menentukan dari cepat apa enggaknya nanti loyang ini panas. Semakin cepat, semakin tipis, dia bakal rentan gosong ya. Jadi kurang menghambat api. Untuk loyang dari semi premium ini ketebalan bagian samping yaitu 1,5 cm. Sementara untuk loyang biasa ini ketebalan bagian samping ini 1 cm. Jadi kelebihannya di situ. Ini lebih unggul ya. Sementara jika dibandingkan dengan loyang premium, ini lebih tipis karena loyang premium itu ketebalan bagian samping ini 2 cm. Jadi beda 0,5 cm semua nih perbandingannya. Sementara ketebalan bagian bawah juga sama. Untuk loyang biasa ketebalannya adalah 1 cm. Untuk loyang semi premium 1,5 cm. Sementara untuk loyang premium itu 2 cm. Jadi ketika dibubut itu perbedaannya adalah 0,5 semua. 1 cm, 1,5, 2 cm. Baik itu ketebalan bagian samping maupun ketebalan bagian bawah. Oke, itu untuk diameter ya, diameter bagian sampingnya. Oke, pasti ada pertanyaan dari teman-teman ya. Apa sih bang fungsi dari semakin tebal loyang? Itu kelebihannya buat apa? Nah, semakin tebal loyang, dia bakal lebih meredam panas, gak gampang gosong ke martabak. Kedua, terus juga bisa menyimpan api lebih panas, jadi nggak boros gas ya. Oke, selanjutnya hasil martabak bisa jauh lebih tebal. Kemudian untuk loyang premium ini dan loyang semi premium ini nggak perlu pakai alas. Jika semakin tebal itu semakin bagus. Terus kalau untuk loyang loyang biasa karena ini tipis, dia harus pakai alas ya. Kalau pakai kompor biasa itu jarak dari mata apinya loyang itu harus lebih tinggi ya, biar nggak cepat panas. Sementara kekurangannya adalah semakin tebal loyang, proses memanaskannya pun semakin lama, itu bakal boros gas. Kemudian ketika dimasak, ketika udah jadi satu loyang terus ada pesanan lagi, itu turun panasnya itu jauh lebih lama. Padahal yang premium ini ya, dia bakal jauh lebih lama
untuk proses turun panasnya. Jadi ketika habis jadi satu loyang itu nggak bisa langsung dituang lagi. Beda halnya dengan loyang biasa, itu beda jeda berapa menit, atau bahkan kalian pakai topping pun, motong martabak terus juga selesai, itu udah bisa dipakai lagi. Oke, itu untuk dari segi ini ya, diameternya. Oke, kemudian gue bakal bahas mengenai ketika udah di atas kompor ya. Nah, semakin berat loyang ketika mau ngangkat martabak atau ketika kalian buat tipker, itu nggak gampang geser. Karena kan kalau tipker itu kan ada triknya ya. Jadi kenapa lebih lengket. Dan juga ketika mau ngangkat martabak itu nggak gampang geser untuk yang premium dan juga untuk yang semi. Nanti enaknya adalah kalian nggak harus ngatur ulang posisi loyang itu supaya center. Sementara loyang yang biasa ini bakal cepet sekali yang namanya itu geser ya, karena lebih ringan kan. Nanti kalian harus ngatur-ngatur ulang lagi posisi loyang supaya center. Kalau misalkan loyang nggak center dengan titik tengah api, nanti martabak itu bakal panas sebelah, atau martabak itu bakal cepet mateng. Sebelah kanan udah mateng, sementara sebelah kirinya masih mentah atau masih belum kebuka gelembungnya. Nah, itulah kelebihan dari loyang yang semakin tebal ya. Untuk semi premium ini sangat cocok sekali di tengah-tengah ya. Dan kemudian kelebihan lain adalah ketika berjualan martabak. Nah, untuk loyang semi premium ini dia bisa di gerobak maupun di kios. Karena untuk loyang semi premium ini bisa pakai kompor khusus martabak ya. Sementara untuk loyang biasa ini pakai kompor khusus martabak ini bukannya nggak bisa, cuman kurang pas karena ini tipis. Sementara kompor khusus martabak itu titik apinya itu banyak, atau mata apinya itu banyak, jadi lebih banyak mengeluarkan api dibanding kompor biasa. Jadi untuk loyang semi premium ini emang cocok banget dipakai berjualan di gerobak maupun ketika teman-teman berjualan di kios. Oke. Kemudian kelebihan lain dari loyang semi premium adalah dia rata-rata ukuran samping itu 2 cm ya. Jadi 20/22, 18/20, 22/24 maupun 24/26, semua beda 2 cm. Untuk loyang premium kebanyakan rata-rata adalah beda 4 cm. Kalau loyang-loyang dulu bahkan ada yang sampai 6 cm ya. Kayak di gue ini loyang dulu, ini bedanya 6 cm. Jadi 24/30 ke 24/28. Oke, kelebihan dari loyang yang beda 2 cm ini, jarak samping bagian dalam ke bagian dalam atas itu nantinya hasil martabak itu jauh lebih tebal, jauh lebih tinggi. Nah, itu enak ya. Jadi kelihatannya itu dia tengahnya itu ngembang, ke sisinya itu tipis. Jadi hasil sih lebih bagus ya. Ntar untuk loyang yang semakin lebar diameternya, kelihatan hasil dari martabak adalah dia rata dari ujung martabak terus sampai tengah sampai ujung lagi. Itulah untuk kelebihan dari loyang semi premium. Jadi buat teman-teman, saran kalau mau beli loyang, bang, bagusnya loyang yang mana? Saran gue adalah kalian belilah loyang yang semi premium ya. Dari harga dia di tengah-tengah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Dari segi kualitas dia nggak terlalu ringan, dia tebalnya sedang, nggak terlalu tebal banget. Nah, itu emang semi premium ini cocok banget ya ketika dipakai untuk membuat martabak manis. Oke, tadi gue udah ngejelasin mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari loyang semi premium ini. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman sebelum teman-teman membeli loyang martabak ya, buat usaha teman-teman. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.